dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rumi Ariyanti dengan NIM 25113011830. Saya mahasiswa PPG guru tertentu di LPTK Winsi Samarinda. Hari ini Senin 12 Januari 2026 saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan tema berteman dalam keragaman di kelas 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Baik, kita akan berdoa sebelum belajar. Ayo silakan. Kelas
si kelinci dengan si kura-kura? Tahu? Pernah nonton? Pernah nonton? Kalau si kura-kura kenapa dia? Jalannya lele. Kalau si kelinci? Jalannya cepat. Nah, karena kesombongan si kelinci mengajak si kura-kura apa namanya? Lomba lari. Terus si kelinci melihat cara jalannya si kura-kura, lelet katanya. Sedangkan si kelinci sama cepat. Akhirnya si kelinci sombong. Katanya tidur dulu lah katanya. Nanti juga pasti lihat ini saya yang menang. Akhirnya ketiduran dan tiba-tiba dia terbangun, si kura-kura sudah ada di garis finish. Akhirnya kura-kura lah yang menang. Jadi kita walaupun kita ada kelebihan, kita tidak boleh sombong. Nah, yang ibu ceritakan tadi itu adalah fabel. Anak-anak apa? Fabel itu adalah tokohnya yang diperankan oleh Fabel itu ada apa tadi? Ada tokoh, adalah apa tadi latar tempatnya ya. Latar itu tempatnya ada di mana? Tokohnya siapa aja yang ada di cerita di situ. Kemudian yang terakhir ada alur ceritanya siapa? Nanti kamu akan melihat fabel, cerita rahasia kaki itik. Nanti kita nonton sama-sama di sini. Kamu perhatikan, kamu simak, dan kamu catat. Ya, sebelum itu supaya lebih memahami apa itu fabel, kita menyanyi lagu fabel dulu. Rahasia kaki itik ditulis dan diilustrasikan oleh Supriyatin. Produksi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sebuah hutan tropis di Kalimantan, saat musim hujan telah berlalu, udara yang panas menerpa dan daun-daun pun mulai mengering. Oh, panasnya. Cuaca yang sangat tidak menyenangkan. Tentu saja kalau renang sangat mengasyikkan. Itik memutuskan untuk berjalan-jalan, pergi ke kolam yang terletak di pinggir hutan. Belum jauh Itik berjalan, dia berpapasan dengan sekawanan burung bangau. Apa kabar, Tik? Kakimu pendek, kasar, dan jari-jarimu berselaput. Aduh, kasihan sekali. Lalu sekawanan burung bangau itu berdiri di depan Itik. Lihatlah. Itik terdiam. Dia menatap kakinya. Oh, mengapa kakiku pendek, kasar, dan berselaput? Itik mempercepat langkahnya. Setengah jalan menuju kolam, Itik dipanggil oleh burung elang. Kasihan betul kamu, Tik. Gara-gara kakimu yang pendek dan kasar, jalanmu terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan. Burung elang hinggap di depan Itik. Lihatlah kakiku ini, kokoh dan kuat dengan kuku-kuku yang tajam. Julukan Itik si kaki pendek dan kasar sering terdengar di telinga Itik. Hatinya sedih sekali.
Tapi dia tidak mau terlihat menangis seperti ini. Akhirnya Itik sampai ke kolam. Sewaktu dia mulai mendekati tepian kolam, dia berdiri diam menatap kedua kakinya. Kakiku pendek, kasar, dan berselaput. Mengapa aku tak mempunyai kaki-kaki indah seperti mereka? Sementara itu, sekawanan burung bangau kecil begitu asyik bermain bola. Suatu ketika, salah satu si bangau kecil terpeleset dan Itik mendengar teriakan minta tolong. Dengan satu kayuhan kakinya yang kuat dan tendangan kakinya yang penuh tenaga, Itik berenang meluncur ke kiri dan ke kanan. Satu sayapnya meraih si bangau kecil, lalu menariknya ke tempat aman. Di saat berenang tadi, segera Itik menyadari. Kakiku yang pendek, kasar, dan berselaput ini ternyata sangat berguna untuk berenang dan menyelam. Gumam Itik. Sebuah senyuman merekah pada bibirnya. Terima kasih, Tik, telah menyelamatkan anakku. Maafkan aku, Tik. Tadi aku mengejekmu. Ya, Itik tahu pada akhirnya setiap makhluk mempunyai kekurangan dan kelebihan. Bagi seekor Itik, kelebihan apa lagi yang bisa lebih hebat dari keahliannya berenang? Gimana ceritanya, menarik? Nanti Ibu ada pertanyaan. Dari catat. Oke, siap ya? Ibu tanya setelah kamu menyimak, ada di dalam cerita tadi siapa aja? Siapa yang bisa nyebutin? Tokohnya ada? Kemudian Ibu tanya lagi tempatnya di mana? Latarnya. Tempatnya di mana? Ada di hutan dekat danau. Bagaimana perasaan Siti? Bagaimana perasaan Siti? Merasa sedih. Ternyata Siti punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia bisa berenang. Apa kelebihan tersebut? Dia bisa berenang menolong anak bangau yang tenggelam. Jadi ternyata walaupun punya kekurangan, ternyata si Itik punya kelebihan di kakinya. Memang kekurangannya dia tuh pendek dan berselaput, tapi kelebihannya apa? Bisa berenang. Itulah dari amanat kita, tidak boleh merasa sedih atau minder. Apa? Jadi kata-kata yang kita temukan yang pertama adalah apa? Coba dicatat. Minder. Apa minder itu? Minder itu merasa tidak percaya diri dengan Tuhan. Nah, minder itu tidak percaya diri. Kemudian katanya ada kata-kata lagi tadi kan? Oh, iba, ya kan? Apa sih iba itu? Iba itu apa? Merasa kasihan. Ya, kata-kata baru kita cepat lagi. Iba itu artinya merasa kasihan. Jadi ada 3 kosakata baru yang kita temukan tadi. Ada apa aja? Yang pertama, minder. Apa minder tadi? Apa minder tadi? Merasa tidak percaya diri. Kemudian apa lagi? Iba itu apa? Kasihan. Ada apa lagi? Dan juga sekawanan. Ada sekawanan, apa namanya, bangau, ada di hutan. Sekawanan itu sekumpulan. Kamu kan ini dibagiin buku cerita. Coba dilihat buku ceritanya. Ayo dilihat, kita bareng-bareng, ayo berkelompok. Dilihat buku ceritanya tentang Fabel tadi. Buku cerita yang Ibu bagikan tadi, judulnya Rahasia Kaki Itik. Kita baca bareng-bareng, kemudian kita perhatikan hal-hal apa yang belum kita ketahui di cerita ini. Sudah dibuka bareng-bareng. Nah, tadi kita tahu Fabel itu adalah
iba, dan ada sekawanan. Coba kamu cari kata-kata itu, kemudian kamu garis bawahi. Ayo cari di cerita tersebut. Baca dulu bareng-bareng ceritanya. Sudah ketemu? Ada kosakata baru yang kamu temui. Ya, sekumpulan. Kalau iba, siapa yang tahu iba? Apa iba? Merasa kasihan. Kalau minder? Minder. Merasa tidak percaya diri. Ya, kalau minder itu merasa tidak percaya diri. Sekarang kamu lihat lagi buku cerita. Kita akan mencari tanda baca. Apa? Tanda baca. Nah, sebelumnya, bab sebelumnya kita menggerakkan tanda baca. Ada tanda apa? Tanda titik. Apa lagi? Tanda tanya. Dan tanda koma. Siapa yang tahu tanda titik itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Untuk kalau tanda tanya digunakan saat bertanya. Nah, itu pelajaran yang kita sebelumnya. Tanda titik dan tanda tanya. Sekarang kita akan belajar. Sekarang ibu jelasin dulu tanda koma itu apa. Jadi, tanda koma itu untuk memerinci unsur. Contohnya dapat dilihat. Lihat tadi cerita tersebut. Kaki elang, kokoh, kuat, dan berkuku tajam. Ada? Kokoh, kuat, dan berkuku tajam. Letaknya kaki titik ada di kokoh. Dia ada di kokoh, coba dilihat. Ada di kokoh. Kita kasih tanda koma di sini. Kita kasih tanda koma. Yang pertama kokoh, apa lagi? Kuat dan berkuku panjang. Kita akan memisahkan isi tanda koma yang pertama. Yang kedua, coba dilihat lagi. Tulis ya, biar jelas. Titik merasa sedih, titik merasa sedih, tetapi apa? Iya. Peletakan koma ada di mana? Di setelah apa? Di sebelum apa? Ada di sini. Berarti peletakan tanda koma ini digunakan sebelum terakhir. Ya, digunakannya sebelum. Paham? Di tanda koma
ya urutan-urutannya. Oke, coba perhatikan. Kelompok 2-nya meletakkan tanda komanya di setelah susu, sayur. Ibu membeli susu, sayur, dan buah tadi pagi. Betul apa tidak? Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Jadi ini fungsi yang nomor 1 yaitu memerinci beberapa unsur. Sekarang maju kelompok 1. Siapa yang mau maju? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Coba dibaca dulu. Andi sudah sangat mengantuk, tetapi dia terus bermain. Ya, peletakannya ada di sebelum tetapi. Itu berarti tidak benar. Waktu tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Anak ibu ada gambar, kamu bedakan gambar kamu lihat perbedaan-perbedaannya. Kamu jelaskan, oh ini mah perbedaannya seperti ini seperti ini, siap? Nah, kamu diskusikan dengan kelompok kamu apa saja, apa perbedaan dua gambar. Ditulis perbedaannya ya di buku. Nanti kamu maju perbedaannya. Kelompok 1, ayo maju sini, bawa gambarnya. Bawa gambarnya. Ya benar teman-teman, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok beri salam dulu. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 2 maju. Sekarang ibu kasih lembar kerja kamu, lembar kerja yang disebut LKPD. Nanti kamu isi dan kumpulkan. Silakan ditulis namanya, kelasnya, dan nama-nama kelompoknya. Ya.